Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi atau evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap bersama. Kita takut hadapi bencana. Kita mengeluarkan himbauan untuk tetap berada di rumah. Tempat-tempat yang biasanya ramai, kini mendadak sepi. Aku yang mulai bosan akhirnya mencoba keluar asrama. Social distancing membuat rutinitasku dengan teman-temanku terganggu. Berolahraga tetap saja terasa membosankan jika sendirian. Sempat aku berpikir untuk pulang ke tempat asalku. Dalam kesepian, rindu makin lekat. Tapi jika aku pulang, aku akan membahayakan keluarga dan teman-temanku di sana. Aku pun mengurungkan niatku dan memutuskan untuk tetap berada di sini. Untuk mengisi waktu, aku memperdalam kemampuan bermusikku dan membuat lagu. Aku berharap semua ini segera berakhir. Sampai semuanya membaik. Bagi saya, menjadi guru adalah pengabdian mulia terhadap bangsa. Dalam tiap langkah menuju sekolah, ada niat serta doa agar saya bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang guru. Lalu pandemi datang dan menjadi tantangan besar bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya. Semua menjadi berbeda. Sistem pembelajaran pun disesuaikan sedemikian rupa. Saya tahu belajar di rumah tak semenyenangkan di ruang kelas. Tapi kami para guru akan selalu bekerja keras menyusun cara agar kalian di rumah belajar dengan aman dan tetap antusias. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali bertemu entah di ruang-ruang kelas atau di lapangan sekolah. Yang penting tetap semangat dan selalu berdoa. Saya dan semua guru di sekolah penjuru negeri akan tetap berbakti untuk Ibu Pertiwi demi mimpi dan masa depan anak-anak yang Bapak Ibu titipkan di pundak kami. Hey 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 Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi atau evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap bersama. Kita takut hadapi bencana. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Bu Ningsih, gimana keadaan Dinda? Sudah sembuh diarenya? Alhamdulillah, Dinda sudah baikan. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau diarenya Dinda sampai terulang lagi, berarti yang salah bukan dari makanannya. Lah, terus dari mana, Bu? Maaf ya, Bu Ningsih, bisa jadi dari air minum yang ada di rumah Bu Ningsih itu. Bu Ningsih masih pakai air sumur kan? Iya sih, Bu. Lah gimana lagi? Takut mahal kalau pakai PDAM. Siapa yang bilang mahal? PDAM itu terjangkau kok. Airnya juga dijamin aman karena pakai sistem perpipaan. Sudah terpenuhi syarat air amannya. Kualitasnya bagus, kuantitasnya cukup, mengalir 24 jam non-stop. Mahalan mana kalau anak sakit gara-gara air yang dikonsumsi tercemar limbah. Kena biaya pengobatan dong. Benar juga ya, Bu RT. Apalagi saya lihat sumur Bu Ningsih dekat dengan sapi tank kan. Nah, bisa bahaya itu, Bu, kalau sapi tanknya bocor.
Boning saya mau limbah sapi tank masuk ke sumur terus. Aduh Bu RT, jangan diterusin. Saya ngeri Bu. Iya deh Bu, saya pastikan daftar PDAM. Aduh, gak kebayang kalau harus minum air dari... Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan, karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID IOWAS Plus. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Sahabat cerdas, selamat siang. Nah, sampai jumpa lagi dengan adik-adik. Nah, kali ini kita berjumpa di program Berkisah. Nah, bersama dengan teman-teman dari PPMI. Nah, kali ini juga sudah hadir ada Bu Mai, juga beserta dengan bonekanya Caca yang akan bercerita tentang kisah Korun. Oke, langsung saja ya adik-adik, monggo disimak. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di rumah. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu kembali dengan Bunda melalui Radio Suara Gresik, yang insya Allah hari ini Bunda bersama Caca akan berkisah tentang Korun. Nah, anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah, selamat menyimak kisah hari ini bersama Bunda Mai, juga aku Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak hebat di rumah, hari ini masih masuk bulan Syawal ya, insya Allah boleh dong kalau Bunda Mai bersama Caca mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sore ini bersama Caca, juga rekan-rekan PPMI yang sudah kemarin-kemarinnya sempat mengisi ya. Bunda hari ini berkesempatan untuk berkisah tentang kisah Korun. Seperti apa kisahnya? Kita simak setelah yang satu ini. Pesan Presiden Joko Widodo tentang wajib masker. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Indonesia pasti bisa. Informasi layanan masyarakat ini persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Nalika urip saomah, penake mangkat kerja karo ngapel liyangku. Kangen nih, suwe ra tau ketemu nih. Iki sesuai anjuran pemerintah iki, Ndek. Social distancing, jarake 2 meter pas kuwi. Meskipun karo yange ya jaga jarak. Kudu siap kesik iki. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas?
Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sik yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Oh gitu? Taman komplek kita kan tidak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu saya ambil masker dulu ya, Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang. Nggih, monggo Ceng Novit. Tapi jangan lupa sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya. Ya pasti dong Pak Jako. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda. Tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Nah, sudah siapkan untuk mendengarkan kisah sore ini? Kisah ini berawal pada masa Nabi Musa alaihissalam. Aku tahu. Emang kamu tahu? Hari ini kita mau berkisah apa? Tahu. Tentang apa? Tentang apa ya? Lupa. Caca kumat, jadi sok tahu. Malu aku. Teman-teman, hari ini Bunda akan berkisah tentang Korun. Apa, Cah? Korun. Bener ya, Bunda? Korun. Hari ini kita akan berkisah tentang Korun. Nah, anak-anak yang solih-solihah, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Aku boleh dengerin, Bunda? Boleh, Caca dengerin, tapi nggak boleh cerewet ya. Deh, aku diem aja kalau gitu. Aku tidur aja, wes. Tidur? Kamu sudah baca doa mau tidur? Belum, barusan bangun tidur juga belum doa. Masya Allah. Ayo doa dulu kalau gitu. Aku mau baca doa bangun tidur ya teman-teman. Dengerin ya.
Coba. Alhamdulillahilladzi atau amanah wasakona wajalana minal muslimin. Perasaan salah deh. Caca kok baca doanya kok seperti doa habis makan ya? Teman-teman bener nggak? Doa habis makan deh sepertinya ya yang dibaca oleh Caca. Mbak, bangun tidur. Caca ngeyel lagi deh, kayaknya kumat deh kamu. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira yang dibaca Caca tadi doa apa? Ayo. Tuh, teman-teman di rumah pada jawab. Caca baca doa mau makan apa sesudah makan ya tadi ya? Sesudah makan. Loh, coba diulang doa yang benar. Doa bangun tidur. Iya. Bentar Bunda mikir. Oh mikir. Lupa lagi. Diingat-ingat sama Bunda. Dituntun kalau gitu. Alhamdulillah. Hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yeay, aku bener baca doanya. Iya, yakin? Coba, teman-teman yang dibaca Caca bener nggak doa bangun tidur? Dengerin ya. Oh iya, ternyata bener. Masya Allah. Nggak lupa lagi deh. Nggak kumat lagi Caca. Aku jadi malu. Nah, baik, sekarang Caca diem dulu. Bunda akan berkisah tentang korun. Aku dengerin boleh Bunda? Boleh. Oke deh, aku dengerin Bunda aja. Duduk manis ya. Siap, komandan. Nah, anak-anak hebat, pada masa itu, di masa Nabi Musa alaihi salam, hiduplah seorang yang bernama Korun. Beliau itu orangnya miskin, tidak punya apa-apa. Putra-putrinya banyak. Kesehariannya itu selalu kelaparan karena kurang makan. Aku banyak makan. Beneran nih Caca banyak makan. Tadi janjinya ndak mau nyela omongan Bunda. Kenapa sekarang nyela? Habisnya Bunda ngomongin makanan, aku jadi lapar. Oh Masya Allah. Belum makan tadi? Enggak, aku kan nggak pernah makan. Iya, lupa Bunda. Caca nggak pernah makan teman-teman. Dah, diem, sekarang dengerin. Siap. Nah, pada suatu hari kehidupan Korun itu benar-benar lagi susah teman-teman. Hingga suatu hari Korun meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakan kepada Allah semoga diberikan kekayaan, diberikan harta yang berlimpah. Wah, Korun kok mintanya harta yang berlimpah dan kekayaan sih? Caca lah mulai lagi nyela. Maaf Bunda, lupa. Nah, suatu hari di saat anak-anak Korun itu pada menangis, lapar ayah, aku lapar. Bunda kasihan. Caca mulai. Maaf, Caca diem. Di saat anak-anak Korun pada menangis kelaparan teman-teman, tiba-tiba di luar terdengar ketukan pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Korun menjawab dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya kira-kira di luar? Dibukalah pintu oleh Korun. Krek, nyek. Ternyata di situ dilihat yang berdiri siapa? Masya Allah, ternyata Nabi Musa alaihi salam sudah berdiri di depan rumah Korun. Wahai saudaraku Korun, bagaimana kabarmu hari ini? Wahai Musa, engkau sudah tahu sendiri keadaanku.
Aku dalam keadaan lapar, aku selalu dalam keadaan miskin. Wahai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu, kepada Allah supaya aku diberi kekayaan. Akhirnya, teman-teman, Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saudaraku Korun harta ya Allah, sehingga kehidupannya tidak lagi terlilit kemiskinan. Nah, kira-kira doanya dikabulkan apa enggak ya teman-teman ya? Kamu kok ikut mikir juga sih, Cah? Kira-kira dikabulkan enggak ya? Dikabulkan. Aku nebaknya dikabulkan. Nah, tebakan Caca kali ini benar. Tumben kamu pinter, Cah. Aku kan pinter selalu. Oh, Masya Allah. Iya sih, lupa Bunda kalau Caca itu memang pinter anaknya. Nah, ternyata teman-teman, doa Nabi Musa alaihi salam itu dikabulkan oleh Allah. Dan Nabi Musa alaihi salam memberikan keterampilan kepada Korun dengan membuat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, hingga Korun bisa menjual emas itu di pasar Mesir. Lama kelamaan Korun menjadi orang yang kaya raya. Nah, setelah Korun menjadi kaya, kira-kira Korun itu menjadi semakin bertakwa kepada Allah atau enggak ya teman-teman? Kali ini Caca boleh deh menyela pertanyaan Bunda. Aku tahu. Apa coba? Korun makin bertakwa kepada Allah karena bersyukur dikasih harta banyak. Masa sih? Yakin deh. Coba teman-teman, ada yang sudah bisa jawab gak? Kira-kira Korun menjadi bertakwa, menjadi semakin beriman kepada Allah apa enggak? Teman-teman udah jawab, Cah? Ada yang jawab iya. Ada yang jawab enggak. Kira-kira yang mana ya, Cah, yang benar jawabannya? Teman-teman penasaran kan? Tunggu ya, habis ini Bunda melanjutkan ceritanya setelah yang satu ini. The new normal atau normal baru akan menjadi tatanan selanjutnya dalam kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah daerah bersiap untuk babak baru hidup dalam era the new normal. Disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kunci penting memasuki kehidupan normal yang baru. Apa saja yang perlu diperhatikan saat kalian bekerja? Yuk, simak informasinya berikut ini. Yang pertama, perjalanan ke dan dari tempat kerja. Selalu gunakan masker, upayakan mengenakan lengan panjang. Tidak menyentuh wajah atau menguncup mata dengan tangan, gunakan tisu basah jika terpaksa. Pastikan dalam kondisi yang sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Kalau terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum dan gunakan hand sanitizer. Upayakan membayar secara non-tunai. Jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Yang kedua, jika kalian sudah berada di tempat kerja, saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Masker tetap selalu digunakan. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Untuk sementara, tidak menggunakan absensi fingerprint. Bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Biasakan juga tidak berjabat tangan.
Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang ketiga, saat kalian tiba di rumah. Yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Yang kedua, cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari pengelola sampah. Yang ketiga, jika dirasa perlu bersihkan gawai, kacamata, tas dengan desinfektan. Yang keempat, selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yuk terapkan protokol kesehatan dalam bekerja guna menekan penyebaran COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener gak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Popo, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk. Sini, Pus. Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan. Kamu mau ikannya? Buat Ata mana, Bun? Ata kan juga lapar. Bunda sudah siapin makanan buat kamu, sayang. Asik. Aku makan juga ya, Bun. Cuci tangan dulu, Atta. Oh iya, lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena sabun semua. Masa Atta sudah lupa? Nggak lupa sih, Bun. Males aja. Anak Bunda nggak boleh gitu ah. Atta mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar. Ata nggak main kotor-kotoran, Bun. Ata tetap bersih kok tangannya. Tapi Atta mainan sama Popo, pegang-pegang Popo, peluk-peluk lagi. Ya tetap harus dibersihkan tangannya. Poponya udah guling-gulingan kemana-mana. Kalau masih ada kuman yang menempel di tangan, nanti kumannya ikut masuk ke tubuh kita melalui makanan. Terus sakit perut deh. Atta mau? Nggak mau, Bunda. Ya udah deh. Ata cuci tangan lagi pakai sabun. Nah, gitu dong. Itu baru anak Bunda yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID IOWAS Plus. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Tadi sampai mana yuk ceritanya, ada yang ingat? Kira-kira Korun semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah apa enggak? Nah, jawabannya ada yang benar, ada yang salah ternyata. Yang benar yang mana? Kita simak lagi kelanjutan kisahnya.
Nah, teman-teman, anak-anak hebat, anak-anak yang soleh-solehah, hingga pada suatu hari di saat hartanya Korun semakin banyak, semakin berlimpah, Nabi Musa alaihi salam mengutus kepada Korun, mengutus seorang utusan kepada Korun, maksud Bunda. Sampailah seorang utusan itu kepada Korun. Diketoklah pintu Korun, teman-teman. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Korun dari dalam dengan congkaknya. Siapa engkau berani-beraninya datang ke sini? Katanya. Nah, utusan Nabi Musa menyampaikan salam dari Nabi Musa. Wahai Korun, aku adalah utusan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meminta kepada engkau Korun untuk segera menunaikan zakat, untuk segera menunaikan sedekah atas harta-harta yang telah Allah berikan. Apa? Tidak. Harta ini bukan Allah yang memberi. Harta ini adalah hasil jerih payahku karena aku bekerja sehingga aku menjadi kaya raya. Tuh, begitu congkaknya Korun ternyata, teman-teman. Boleh nggak seperti itu? Iya, nggak boleh. Harusnya kita semakin tawaduk, kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin bertakwa kepada Allah. Gitu kan ya yang seharusnya kan ya? Iya, hebat, pinter anak-anak yang di rumah. Nah, anak-anak hebat, anak-anak yang salih-salihah, pulanglah utusan Nabi Musa alaihi salam menghadap dan memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Korun tidak mau melaksanakan amanahnya. Nah, anak-anak hebat, anak-anak yang salih-salihah, semakin hari semakin terlihat betapa congkaknya Korun, betapa Korun itu semakin tidak bisa diberi nasihat oleh Nabi Musa, hingga semakin banyak harta karunnya yang dimiliki oleh Korun, sampai-sampai untuk membawa kuncinya aja dia harus mempersiapkan begitu banyak pasukannya. Maksud Bunda salah, bukan pasukan, tapi orang-orang yang mengangkat kuncinya itu sampai berjumlah 4 orang. Lebih deh kayaknya. Kalau cuma 1 orang yang kekar masih kurang, nggak mampu ternyata, saking banyaknya harta yang disimpan di dalam gudangnya si Korun itu. Semakin hari semakin banyak emas dan perak yang dikumpulkan, semakin hari semakin bulan semakin tinggi, dan Korun semakin mencintai harta itu. Bahkan Korun tidak mau berbuat kebaikan sama sekali. Yang dilakukan setiap hari apa kira-kira? Hanya minum khamar, mabuk-mabukan. Padahal itu adalah hal yang tidak boleh, yang dilarang pada masa Nabi Musa alaihi salam pada masa itu. Masya Allah, apa ya yang nanti akan terjadi kepada Korun? Begitu congkaknya sehingga dia tidak mengakui bahwa harta yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak hebat, anak-anak yang soleh-solehah, hingga pada masanya Allah memberikan peringatan kepada Korun. Dan untuk terakhir kalinya Nabi Musa itu memberi peringatan kepada Korun sebelum azab Allah itu datang menghampiri Korun. Datanglah Nabi Musa alaihi salam sendiri mendatangi Korun. Diketoklah pintu rumah Korun kembali oleh Nabi Musa alaihi salam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Siapa ya di luar? Dibukalah pintu oleh Korun. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa alaihi salam. Waalaikumsalam, wahai Nabi Musa alaihi salam. Apakah gerangan yang membuatmu datang ke sini, wahai Nabi Allah? Korun, tidakkah engkau ingat kehidupanmu yang lalu, bahwa engkau ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin, dalam keadaan serba kekurangan,
Bahkan baju yang kau pakai pun hanya satu yang melekat di badanmu. Ingatlah bahwa nikmat yang kau nikmati hari ini itu sungguh sangat luar biasa pemberian dari Allah. Apa yang kau katakan, wahai Musa? Sudah sana pergi, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak mau mendengarkan omonganmu itu. Ditutup kemudian pintu rumah Korun oleh Korun. Brak! Nabi Musa begitu kaget, ya Allah, kok begitu Korun sekarang ya. Nah, teman-teman, tapi Nabi Musa tidak putus asa. Beliau tetap untuk mengingatkan Korun. Didatanginya lagi setelah beberapa hari kemudian, Nabi Musa alaihissalam mendatangi Korun. Tapi kali ini yang membuka pintu adalah pengawalnya, penjaganya. Penjaganya langsung lapor kepada Korun. Wahai tuanku, Nabi Musa alaihissalam datang kembali ke sini. Mau apa ke sini lagi Musa itu? Sudah, suruh masuk. Akhirnya masuklah Nabi Musa alaihissalam menemui Korun. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam ternyata mengingatkan kembali kepada Korun untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menyedekahkan harta yang sudah Allah berikan, harta yang sudah diamanahkan kepada Korun. Tetapi lagi-lagi Korun tidak mau. Tidak, hartaku ini bukan karena Allah yang memberi. Hartaku ini karena aku yang rajin bekerja, aku yang pandai bekerja. Aku, pokoknya semua ini hasil jerih payahku, semua hasil keringatku. Astaghfirullahaladzim. Seperti itu ternyata ya Korun. Tidak bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Tidak mau menyedekahkan sedikit saja, menyedekahkan sedikit saja kepada fakir miskin di sekelilingnya. Bahkan Korun dengan semena-mena melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan selalu menyakiti orang-orang miskin di masa itu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira Korun itu hidup pada masa apa? Di negara mana? Iya, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan bertempat tinggal di mana? Ada yang tahu? Oh iya, bertempat tinggal di kota Mesir. Ada yang sudah pernah nyampe kota Mesir? Masya Allah, alhamdulillah ada ternyata. Tuh yang jawab di sana mengatakan, udah bunda, aku udah pernah nyampe Mesir gitu. Alhamdulillah, bunda masih belum. Insya Allah nanti kita kalau Allah takdirkan, kita akan bisa jalan-jalan ke sana melihat keindahan kota Mesir. Nah, Korun itu berasal dari Mesir teman-teman, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kita kembali ke cerita selanjutnya ya. Nah, anak-anak hebat, anak-anak yang solih-solihah, tetap di Suara Gresik untuk mengetahui kelanjutan kisahnya. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini.
The new normal atau normal baru akan menjadi tatanan selanjutnya dalam kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah daerah bersiap untuk babak baru hidup dalam era the new normal. Disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kunci penting memasuki kehidupan normal yang baru. Apa saja yang perlu diperhatikan saat kalian bekerja? Yuk, simak informasinya berikut ini. Yang pertama, perjalanan ke dan dari tempat kerja. Selalu gunakan masker, upayakan mengenakan lengan panjang. Tidak menyentuh wajah atau mengunci mata dengan tangan, gunakan tisu basah jika terpaksa. Pastikan dalam kondisi yang sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Kalau terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum dan gunakan hand sanitizer. Upayakan membayar secara non-tunai. Jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Yang kedua, jika kalian sudah berada di tempat kerja, saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Masker tetap selalu digunakan. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Untuk sementara, tidak menggunakan absensi fingerprint. Bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Biasakan juga tidak berjabat tangan. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang ketiga, saat kalian tiba di rumah. Yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Yang kedua, cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari pengelola sampah. Yang ketiga, jika dirasa perlu bersihkan gawai, kacamata, tas dengan desinfektan. Yang keempat, selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yuk terapkan protokol kesehatan dalam bekerja guna menekan penyebaran COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Halo teman-teman, ketemu lagi kan sama Bunda untuk melanjutkan kisah selanjutnya. Cuma sebelum dilanjutkan, ada nggak ya yang bisa melanjutkan lagu satu ini? Siapa suka hati ucap takbir. Seru, di rumah langsung jawab Allahu Akbar. Coba di sini Bunda sama Caca yang jawab, semangat ya. Siap. Siapa suka hati ucap takbir Allahu Akbar. Oh iya, pinter, suaranya cuos. Coba sekali lagi teman-teman di rumah. Siapa suka hati ucap takbir Allahu Akbar. Iya. Siapa suka hati ucap takbir Allahu Akbar. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati ucap takbir Allahu Akbar. Nah, anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah, kita lanjutkan ya. Kira-kira apa ya yang terjadi? Bunda maaf, Caca boleh menyela? Boleh, emangnya kenapa? Bunda tadi ada yang kelewat. Hah? Kelewat? Iya kah? Iya. Coba yang kelewat yang mana? Si Korun itu kan dengki, iri sama Nabi Musa, sehingga Korun itu berpikir, yang lebih mulia itu harta apa kenabian ya? Oh iya, maaf, Bunda benar-benar kelewat. Terima kasih cantik
sudah diingatkan. Bunda lupa. Korun itu berpikir, teman-teman. Ini yang lebih keren, yang lebih hebat itu kenabian atau harta kekayaan atau kedudukan ya. Korun sempat berpikir seperti itu. Bunda lupa, aku sikat diajak tadi. Iya, maaf. Ya kali ini diajak deh, biar ingat Bunda. Caca suka protes, teman-teman, kalau ditinggal. Dia suka cemburu kalau Bunda itu cuma berdiri sendiri, dia nggak ikut. Bunda suka buka kartu. Bener tapi kan? Enggak salah lagi. Walah, iya nggak salah lagi. Kamu itu Masya Allah, Caca, comel banget. Nah, teman-teman, Korun sempat berpikir, yang lebih mulia itu harta atau kenabian. Tapi ternyata Korun berpikir bahwa ya, kalau hartanya banyak, kalau hartaku banyak, aku pasti lebih mulia daripada Musa. Gitu ternyata pikirannya. Caca pinter kamu, Bunda diingatkan. Aku kan pinter always. Oh, pinter always. Apa itu? Bahasa Inggris itu. Bunda nggak tahu. Enggak. Bunda dulu waktu sekolah juga bahasa Inggrisnya lumayan sih, dapat nilai 9. Pinter dong. Iya, tapi dulu, sekarang sudah lupa. Pinter always itu ayah aku, Bunda. Oh iya, wes pinter selalu maksudnya. Oh iya, ya wes ngalah Bunda sama kamu. Selalu Bunda itu kalau sama Caca itu kalah, teman-teman. Caca itu cerewet. Jangan bilang-bilang ya, teman-teman. Caca itu cerewet. Bunda ngatain aku cerewet. Iya, memang kenyataan cerewet. Dan kita nggak pernah akur. Bunda kalau nggak ada aku juga suka salah tuh kalau bercerita. Iya, maaf. Makasih ya Caca sudah diingatkan. Nah, teman-teman, akhirnya Korun itu berpikir bahwa ternyata kekayaan itu akan melebihi segalanya. Aku kalau kaya, aku kalau hartaku banyak, aku pasti bisa mengalahkan Musa. Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, pada saat Korun sudah pikirannya itu sudah tidak bisa dikendalikan kembali, ternyata Korun itu menyuruh seorang perempuan yang dalam tanda kutip tidak baik gitu, untuk menyebarkan fitnah. Boleh nggak ya kita itu memfitnah? Caca bisa bantu jawab? Nggak boleh. Al-fitnah tuh minal qut. Apa itu? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, Masya Allah, Caca kok pinter sekali ya hari ini. Boleh nggak teman-teman memfitnah? Kita dengerin jawaban teman-teman ya. Nggak boleh. Serempak tuh jawab dari rumah, katanya nggak boleh. Iya, memang nggak boleh. Memfitnah itu nggak boleh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aku bener. Iya, Caca bener. Caca hebat, Caca pinter pokoknya. Nah, akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Korun mengutus seorang perempuan untuk memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa sedang membentuk khalaqah. Teman-teman tahu nggak apa sih khalaqah? Khalaqah itu Nabi Musa lagi belajar duduk berkeliling dengan sahabat-sahabatnya. Kok kamu pinter lagi sih, Ca? Aku kan always pinter, Bunda. Oh iya, Caca memang selalu pinter. Kesayangan Bunda Ma ini. Nah, ternyata teman-teman, apa yang terjadi? Di saat Nabi Musa itu sedang berkeliling bersama-sama dengan umatnya yang beriman, yang bertakwa, dan sedang mengkaji kitab-kitab Taurat itu, datanglah seorang perempuan. Wahai Musa, kamu telah melakukan perbuatan kepadaku begini. Nabi Musa langsung kaget, teman-teman. Hah? Wahai Fulan, siapakah engkau? Wahai Musa,
kamu sudah melakukan perbuatan begini kepadaku. Akhirnya Nabi Musa benar-benar marah, tapi marahnya masih dipendam di hati. Cuma didatangilah perempuan itu. Maukah engkau bersumpah atas nama Allah bahwa aku sudah melakukan perbuatan begini kepadamu? Kemudian perempuan itu berpikir, teman-teman, karena disuruh bersumpah atas nama Allah. Dan akhirnya perempuan itu berkata, aku tahu apa yang dibilang. Ya Allah, iya tak coba. Perempuan itu bilang, katanya aku disuruh sama Korun untuk ngomong begini. Oh, begitu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendatangi itu si Korun. Mendatangi Korun, lantas menanyakan kepada Korun apakah benar yang diucapkan oleh perempuan itu. Akhirnya teman-teman, Korun benar-benar marah kepada Nabi Musa dan juga perempuan itu dan berkata, aku akan mendoakan kehancuran kepadamu. Nah, si Korun berkata seperti itu kepada Nabi Musa. Baiklah, silahkan kau berdoa kepada Allah. Korun akhirnya berdoa kepada Allah, semoga Allah menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Balik Nabi Musa mendoakan si Korun, ya Allah, tenggelamkanlah Korun beserta seluruh harta kekayaannya, ya Allah, gitu. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah tiba-tiba setelah Nabi Musa alaihissalam pulang menuju rumahnya, tiba-tiba terdengar suara gemeretak. Apa, Bunda? Suara gemeretak. Tanah terbelah. Kredak. Takut. Akhirnya tanah terbelah dan terjadilah seperti gempa bumi, tapi hanya di lingkungannya Korun. Hah? Iya. Dan terjadi itu hanya di lingkungannya Korun ternyata, di istananya Korun, di tempat peternakannya Korun. Akhirnya para pengawalnya Korun itu berteriak, tuanku, ada gempa, pergi tuanku, ayo cepat pulang tuan, ayo cepat keluar pulang, kok pulang, ayo cepat keluar tuanku, cepat, ada gempa. Mana ya ada gempanya? Nggak ada ya, Cah? Nggak ada, di sini seger, adem, AC-nya juga. Gempanya di mana, Bunda? Gempanya Korun. Dulu terjadi gempa itu waktu dulu. Oh iya, lupa. Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Gempa semakin kencang, semakin dahsyat. Tapi Korun lari? Ternyata tidak. Korun tidak lari. Korun malah semakin bingung. Hartaku. Keluar masuk dia mencari hartanya. Dipeluklah hartanya itu. Tidak, hartaku. Seperti Bunda meluk Caca gini. Hartaku. Bunda, maaf, kesesetan ya, Ca? Gak bisa nafas aku. Emang kamu bernafas? Kalau dipegang Bunda. Ya Allah, kamu itu, Ca, gemesin kok. Nah, ternyata teman-teman, apa yang terjadi? Bumi semakin terbelah dan hartanya Korun itu masuk ke dalam bumi semuanya tanpa tersisa. Bahkan Korunnya pun yang masih menangis, hartaku, jangan, hartaku, jangan, hartaku, tidak. Akhirnya masuk juga, tidak. Setelah itu tertutuplah kembali bumi itu dan Korun beserta seluruh harta yang dia miliki masuk ke dalam bumi. Kira-kira apa yang terjadi ya, Ca? Itulah akhirnya sama orang-orang itu kalau menemukan harta yang terpendam, katanya harta
Jadi kita pada zaman sekarang itu mengambil hikmah cerita dari Korun gitu ya, Cak. Aslinya itu kan cerita tentang Korun yang tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur. Padahal Bunda, Korun itu kenapa? Korun itu kalau kenapa? Kalau disuruh ngaji, emang dulu ada ngaji Korun? Ada, ngaji kitab Taurat. Oh iya, kok pinter kamu? Kitab Taurat kan diturunkan kepada Nabi Musa. Pinter. Nah, Korun itu Bunda. Iya, kenapa? Korun itu kalau disuruh baca kitab Taurat, suaranya merdu. Kayak siapa? Kayak itu yang di TV. Oh, emang ada TV apa? Zaman dahulu nggak ada. Maksudku, aku cuma ngasih pengetahuan sama teman-teman tuh loh, kalau suaranya merdu kayak kori-kori itu yang di TV. Oh iya. Korun itu teman-teman suaranya begitu merdu dan sangat dicintai oleh Bani Israel. Tapi karena setelah ia mendapatkan hikmah, mendapatkan nikmat berupa harta yang berlimpah, dan dia akhirnya melupakan Allah, dan dia akhirnya ingkar kepada Allah, semua rakyat Bani Israel yang awalnya mencintai Korun itu beralih menjadi tidak mencintai. Putus. Apanya yang putus? Putus, tidak cinta lagi. Walah, kamu itu ada aja. Bunda. Nah, anak-anak hebat, anak-anak yang solih-solihah, siapa yang rajin bersedekah? Coba angkat tangan. Cak, teman-teman ternyata rajin bersedekah semua, Cak. Kira-kira semakin dicintai nggak sama Allah? Iya. Siapa di rumah yang suka menyisihkan hartanya? Cak, teman-teman angkat semua tangannya itu suka menyisihkan hartanya. Jempol buat teman-teman. Nah, anak-anak hebat, wujud rasa syukur kita kepada Allah atas harta yang sudah diberikan, yaitu kita menyisihkan sedikit hak untuk saudara kita. Siapa itu? Banyak. Coba sebutkan. Fakir, miskin, terus fisabilillah, terus siapa lagi? Baru 2. Siapa ya Bunda? Aku lupa. Masya Allah, fisabilillah, fakir miskin, terus anak-anak yatim, terus janda-janda. Nah, itu perlu juga untuk kita santuni. Jadi kalau ada rezeki, Allah kasih kita nikmat sekecil apapun, kalau kita berikan, kalau kita sedekahkan, itu akan semakin menambah nikmat dari Allah. Nah, anak-anak hebat, insya Allah cukup sekian bersama Bunda Mai dan Caca. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bunda-bunda yang lain dari PPMI di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bim, udah sembuh kamu? Katanya kamu sakit. Alhamdulillah udah baikan. Lemes badanku, diserang diare seminggu lebih. Heran nih, habis emakku yang sakit, terus bapak. Habis itu giliran aku. Waduh, berarti ada yang salah sama airnya. Karena diare itu denger-denger disebabkan air yang kotor. Bisa jadi air sumur kamu tercemar. Bisa tuh. jadi ya, nggak pernah ngecek aku. Coba perhatiin deh. Sumur kamu kan deket sama sapi tank. Nah, kemungkinan besar sapi tanknya bocor. Terus air limbahnya ngerembes masuk ke air sumur. Ya Allah, bener. Pantesan air sumurku agak berbau gimana gitu.
Aduh, aku harus gimana ini? Makanya daftar ke tempat Pak Budi saja. Kan beliau pengurus yang mengelola air perpipaan di kampung kita. Airnya lebih aman karena pakai Oh, perpipaan. maksudnya air perpipaan yang kayak PDAM itu. Jadi Pak Budi ini adalah ketua kelompok masyarakat yang mengelola air minum di kampung kita. Karena kampung kita belum terjangkau dengan pipa PDAM. Masalahnya di Pak Budi kan bayar iuran. Gimana bisa bayar iuran untuk air? Kesehatan itu lebih mahal, bro. Makanya pakai air perpipaan agar kita terhindar dari sakit. Bener juga sih. Kualitas airnya bagus, kuantitasnya cukup, mengalir terus-menerus selama 24 jam non-stop. Dan yang terpenting, terjangkau sama kita-kita kelas bawah. Aku aja udah pakai dan sehat-sehat aja tuh. Bener juga kamu. Ya udah deh, antar aku ke Pak Budi sekarang. Mau daftar